Sami Allahu liman hamidah. Memang ada setan yang khusus mengganggu Sami orang Allahu sholat. liman hamidah. Disebut kanzam. Ada jin, setan, dan juga iblis yang bisa mengganggu manusia agar kita tidak taat pada ajaran Allah. Hai kawan, Assalamualaikum. Setiap orang dengan agama yang dianutnya dituntut untuk khusyuk dan hikmat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Namun pada kenyataannya, ada jin yang memang ditugaskan untuk mengganggu manusia sehingga membuat manusia takut dan lalai dalam menjalankan ibadah tersebut. Seperti contoh film yang akan Maniak Movie bahas kali ini, tentang jin yang senantiasa mengganggu umat muslim yang sedang menjalankan ibadah sholat dengan ikut serta menjadi makmum di dalamnya. Seperti apa teror dari jin makmum tersebut? Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya kawan-kawan. Jika sudah, langsung saja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan keadaan malam sebuah asrama putri, di mana di dalam kamar seorang remaja putri bernama Nurul terjaga dari tidurnya dan berinisiatif untuk melaksanakan sholat tahajud. Sebelumnya Nurul mengajak temannya Nisa untuk turut sholat bersamanya. Namun karena ngantuk, Nisa menolak. Malam itu keadaan asrama tampak sedikit menakutkan bagi Nisa. Setelah mengambil wudhu, Nurul pun memulai sholat tahajudnya. Di rakaat pertama semua berjalan biasa saja. Namun pada rakaat selanjutnya, Nurul mendengar seseorang yang mengikuti takbirnya dari belakang. Seolah-olah ada seseorang yang ikut menjadi makmum dalam sholatnya. Allahu Akbar. Apalagi ketika selesai sholat, Nurul melihat temannya yang bernama Putri di luar kamar dalam kondisi tak sadarkan diri. Di sisi lain, seorang wanita bernama Rini yang bekerja sebagai seorang pengurus jenazah terlihat mendapati gangguan-gangguan mistik dalam pekerjaannya. Namun, Rini tampaknya sudah terbiasa untuk berkomunikasi dengan arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Kembali ke asrama Putri Citra, Nurul tampak berusaha kabur dari asrama tersebut. Namun rencananya digagalkan oleh Ibu Rosa, pimpinan asrama. Rosa yang kesal karena ulah Nurul akhirnya mengembalikan Nurul ke kamar dan menguncinya bersama kedua temannya. Saat itu Pak Slamet mencoba meminta Rosa untuk tidak mengunci anak-anak di kamar karena menurut Pak Slamet hal tersebut akan sangat berbahaya jika terjadi sesuatu di kamar tersebut seperti sebuah kebakaran. Benar saja, di dalam kamar Nisa terbangun karena menyadari ada hal aneh yang terjadi pada Putri yang tidur di kasur bawah. Putri terlihat meronta-ronta dan tampak sedang dirasuki makhluk halus. Nurul dan Nisa yang ketakutan mencoba untuk keluar dari kamar, namun karena pintu terkunci, mereka hanya bisa berteriak meminta pertolongan. Hal itu didengar oleh ibu pimpinan asrama terdahulu bernama Ibu Kinanti, yang hanya bisa terbaring lemah di kamarnya karena sakit. Rosa yang mengetahui keributan tersebut langsung menuju kamar ketiga remaja putri. Ia tampak kesal dengan ketiga remaja tersebut karena merasa hal yang terjadi hanyalah kepura-puraan. Ia juga memberikan kecaman agar Nisa, Nurul, dan Putri bersikap baik selama mereka di asrama, sebab mereka tidak diizinkan pulang karena mendapatkan nilai yang jelek dalam ujian. Dan hal itu yang membuat Rosa semakin kesal karena ketiga remaja tersebut membuatnya tidak bisa berlibur dari kerjaannya. Sementara itu di kontrakannya, Rini yang tidak bisa melunasi uang sewa diminta pemilik rumah untuk segera meninggalkan kontrakan tersebut. Dalam perjalanan keluar, ia bertemu dengan Pak Slamet, di mana ternyata Rini merupakan salah satu remaja yang dulu pernah mendapat pendidikan dan menghuni asrama Putri Citra yang dulunya dipimpin oleh Ibu Kinanti. Pak Slamet sempat menanyakan keadaan tangan Rini yang tampak memiliki sebuah bekas luka bakar. Dalam perjalanan menuju asrama, Pak Slamet juga menceritakan keadaan asrama Putri Citra saat ini yang telah berganti pimpinan yang sangat kejam.
Saat itu Rini menyempatkan untuk bertanya tentang keberadaan sahabat sekamarnya di asrama dulu bernama Ningsih. Namun belum sempat Pak Slamet menjawab, Rini melihat seorang wanita berpakaian putih yang melintas di depan mobil mereka dan menghilang. Ibu Kinanti yang sendirian di dalam kamarnya samar-samar melihat sesosok wujud yang tampak sedang melaksanakan sholat di sudut kamarnya. Ketakutannya membuat alat bantu bicaranya terlindas kursi rodanya dan rusak. Nurul yang datang untuk mengantar makanan dan melihat gelagat aneh Ibu Kinanti mencoba untuk meyakinkan Ibu Kinanti bahwa tidak ada apa-apa di dalam kamarnya. Rini yang telah tiba di asrama tampak tertegun melihat asrama yang sudah banyak berubah setelah ia tinggalkan selama 13 tahun. Di mana Rini meminta untuk melihat kamar yang pernah ia tempati dulu. Wajahnya menunjukkan kebahagiaan ketika mengingat kenangan dari ukiran yang pernah dibuat sahabatnya di jendela. Rini pun bertemu dan berkenalan dengan Nurul, Nisa, dan Putri yang sekarang menghuni kamar tersebut. Nisa sempat menanyakan pengalaman Rini saat menghuni kamar yang sekarang mereka tempati. Yang mana Nurul menceritakan bahwa mereka sering diganggu sesosok hantu makmum yang mengikuti mereka saat sholat. Namun kehadiran Pak Slamet dan Rosa menghentikan perbincangan Rini dan ketiga remaja. Pak Slamet lalu memperkenalkan Rini pada Rosa sebagai alumni asrama dan orang yang selanjutnya akan tinggal di asrama dan menjadi sukarelawan membimbing anak-anak di asrama tersebut. Saat menempati kamar yang disediakan untuknya, Rini melihat pintu lemari yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Yang mana di dalam lemari tersebut terlihat sebuah mukena putih yang tergantung. Saat mencoba memeriksa, Rini dikagetkan dengan kehadiran sebuah sosok yang menyeramkan. Rini semakin terkejut ketika menyadari mukena yang ia lihat dan pegang di dalam lemari seketika menghilang. Rini lalu menemui Ibu Kinanti untuk melepaskan rindu mereka setelah 13 tahun tidak berjumpa. Rini yang setelah itu melihat Nisa, Putri, dan Nurul sedang membersihkan halaman, lantas turut membantu ketiga remaja. Dari situlah ia mengetahui bahwa ketiga remaja dihukum tidak boleh pulang ke rumah karena mendapatkan nilai yang rendah. Kehadiran Rosa yang memanggil ketiga remaja untuk menyiapkan tugas lain membuat mereka menghentikan pekerjaan membersihkan halaman. Saat itu Rini melihat seorang wanita berpakaian putih yang melintas dan berjalan di hadapannya. Rini yang penasaran mencoba mengikuti wanita tersebut. Akan tetapi wanita berpakaian putih itu justru menghilang di balik pohon. Seusai itu Rini kemudian dikagetkan dengan panggilan Nurul yang memberitahukan bahwa Putri tengah dalam keadaan kesurupan di depan kamar mereka. Putri tampak dalam kondisi yang mengerikan yang mana ada sosok menyeramkan yang terus-menerus mengganggunya. Di dalam kamar, Putri yang telah sadar dan dalam keadaan lemah kemudian disarankan oleh Nurul untuk dicarikan seorang ustadz bernama Pak Ganda. Rini pun berinisiatif untuk mencari orang bernama Pak Ganda tersebut. Yang mana ketika bertemu ternyata Ganda merupakan teman sekolahnya dulu. Rini pun menceritakan apa yang terjadi kepada anak-anak di asrama Putri Citra. Saat itu, Ganda yang merupakan seorang ustadz membenarkan bahwa memang ada setan yang bernama Khinzib atau Khanzab yang ditugaskan untuk mengganggu manusia yang sedang sholat. Yang membuat umat yang mengerjakan sholat merasa ketakutan, tidak khusyuk dan merasa tidak tenang. Malam harinya, Ibu Kinanti yang mencoba menyampaikan sesuatu kepada Rini diganggu oleh makhluk halus yang membuatnya tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, Nisa yang bersiap untuk mandi juga diganggu dengan kehadiran makhluk menyeramkan di kamar mandi yang membuatnya berteriak ketakutan. Nurul dan Putri serta Rini yang mendengarkan teriakan Nisa bergegas melihat apa yang terjadi. Menyadari bahwa keadaan semakin buruk, Rini segera menghubungi Pak Ganda untuk meminta bantuan. Sementara itu, Ibu Kinanti yang terbaring sendirian di kamar mendapatkan serangan dari sosok menyeramkan. Bahkan Rini yang sedang melaksanakan sholat tahajud juga mendapati teror dari makhluk menyeramkan yang mengikuti gerakan sholat dan menjadi makmum di belakangnya.
Hal tersebut membuat Rini yang telah selesai sholat berteriak ketakutan. Namun teriakannya terhenti dengan kehadiran Pak Slamet yang mengabarkan bahwa Ibu Kinanti menghilang dari kamarnya. Di mana sesungguhnya Ibu Kinanti yang sedang dirasuki makhluk jahat pergi menemui Rosa di kamarnya dan menyerangnya sehingga sosok yang merasuki Ibu Kinanti berpindah pada Rosa. Pak Slamet yang panik lalu menjelaskan pada Rini bahwa ada sesuatu yang sebenarnya ia dan Ibu Kinanti selama ini rahasiakan dan ingin diberitahukan kepada Rini. Di mana Pak Slamet meminta Rini untuk mencari sebuah kotak di bawah tempat tidur di kamar Ibu Kinanti. Sementara Pak Slamet menyusul Putri yang terlihat berjalan sendirian di tengah malam. Pak Slamet yang melihat Putri tergeletak di tanah lalu diserang oleh Rosa yang tengah dirasuki makhluk jahat dengan menggunakan sebuah gunting hingga membuat jarinya putus. Di sisi lain, Rini yang telah membuka kotak yang dimaksud Pak Slamet melihat potongan-potongan koran tentang peristiwa kebakaran yang pernah terjadi di asrama tersebut. Dan entah bagaimana, lampu yang saat itu tiba-tiba mati dan membuat Rini harus menyalakan api penerangan, membuat terjadinya kecelakaan yang membuka kembali kenangan lama tentang peristiwa yang menyebabkan teror hantu makmum yang terjadi di asrama Putri. Bahwa pada malam di mana Rini dan sahabatnya yang bernama Ningsih masih menjadi penghuni asrama, seusai sholat tahajud berjamaah mereka, Ningsih yang kembali ke kamar lebih dulu terjebak dalam sebuah kebakaran hebat yang membuat seluruh tubuhnya terbakar. Sementara itu Ningsih yang juga turut terbakar pada tangannya tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Di mana seusai kejadian tersebut Rini dan Ningsih tidak pernah lagi bertemu. Yang mana Pak Slamet dan Ibu Kinanti selalu mengabarkan bahwa Ningsih telah kembali ke kampungnya. Padahal Ningsih telah tewas terbakar pada kejadian tersebut. Dan untuk menyelamatkan reputasi asrama, Pak Slamet dan Ibu Kinanti menguburkan Ningsih di bawah pohon di pekarangan belakang asrama. Sementara itu sesungguhnya Pak Slamet tidak menyadari bahwa Ningsih masih hidup saat dikuburkan. Rini yang pingsan dan terjebak dalam kebakaran beruntung dapat diselamatkan oleh kehadiran Pak Ganda yang segera memadamkan api. Dalam perjalanan menuju kamar ketiga remaja, Pak Ganda dan Rini terlebih dahulu menyelamatkan Pak Slamet dan Putri yang terlihat terkapar di tanah. Saat itulah Pak Slamet juga memberitahu Rini bahwa Putri adalah adiknya Ningsih. Karena itu Ningsih sering merasuki Putri untuk memberitahu apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya. Sementara itu di dalam kamar asrama, Nisa dan Nurul diserang oleh angin yang sangat kencang dan sebuah kegelapan hebat yang melanda kamar mereka dan seisi asrama. Pak Ganda yang bergegas menolong Nurul dan Nisa diserang oleh kehadiran arwah Ningsih yang membuat Pak Ganda sedikit kewalahan. Tidak sampai di situ, Pak Ganda yang telah berkumpul dengan ketiga remaja dan Rini diserang kembali dengan kehadiran Rosa yang sedari tadi dirasuki arwah Ningsih yang menunjukkan kemarahan yang sangat besar dan mencoba menyerang para remaja. Dengan bacaan ayat suci Al-Quran, Pak Ganda berusaha untuk melawan dan menghentikan serangan kemarahan dari arwah jahat yang merasuki Rosa. Bahkan meskipun Rosa telah sadar dari keadaan dirasuki, sosok menyeramkan yang menyerupai Ningsih kembali muncul. Pak Ganda kembali membacakan ayat suci yang membuat makhluk tersebut musnah terbakar. Film pun diakhiri dengan permintaan maaf Ibu Kinanti terhadap Putri dan Rini atas kesalahan dan kebohongannya selama ini. Di mana Ibu Kinanti juga mengangkat Rini sebagai pemimpin asrama menggantikan Rosa yang juga terlihat mulai menyadari kesalahan atas sikapnya yang keras dan tidak mempercayai hal-hal gaib. Dan kehidupan di asrama kembali terlihat tentram dan bahagia di bawah pimpinan Rini dan Pak Ganda yang telah menikah tanpa kehadiran hantu makmum. Demikianlah alur cerita dari film Makmum. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye.